Halo Zona Illusion, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini gue akan menceritakan film Wrong Turn 3, Legenda Psikopat. Cerita film diawali dengan sekelompok anak muda terlihat calon-calon santapan psikopat. Mereka sedang asik bermain perahu-perahuan di sungai yang cukup deras hingga akhirnya mereka merasa cukup capek. Bukannya langsung pulang, mereka malah ngelapak dulu di pinggir sungai dengan dua cewek seksi yang membahana dengan membuat lapak di pinggir sungai seperti hotel bintang jatuh. Kemudian dua cowok Sogans pun pergi mencari kayu bakar, sedangkan para wadon pun rebahan dengan penuh gairah. Dirasa gerah, salah satu dari wadon itu membuka pembungkus ventilasinya dan memamerkan kebanggaannya. Dan ketika cowoknya datang, dia pun langsung tergoda. Lalu dirasa mereka akan beradu gabrut, si cewek satunya pun pergi. Dan benar saja, pergabrutan pun terjadi. Hingga ia memegang ventilasi, tiba-tiba sebuah panah menusuk ventilasi sampai menembus ke tangan. Jelas, mereka panik dan si cowok pemegang ventilasi malah modar terkena jebakan. Ya, mereka mati. Namun hanya satu yang bisa kabur, yaitu si Neng cantik yang bernama Alex, dan film pun baru dimulai. Kemudian scene pun berpindah di lapas West Virginia. Terlihat para tahanan yang sedang menunggu keputusan pemindahan lapas dan satu napi bernama Hapes membuat sebuah rencana pelarian. Ia pun bekerja sama dengan si botak bernama Floyd. Singkat cerita, hari pemindahan lapas pun dimulai. Seorang polisi bernama Nail diberi tanggung jawab bersama temannya untuk mengangkut para tahanan. Mereka pun berangkat memerlukan waktu beberapa jam untuk bisa sampai di perhentian pertama. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di malam hari ke sebuah polsek di pinggir hutan. Mereka pun masuk dan didata. Di sana, Nail pun bertemu dengan pamannya yang juga seorang polisi di sana. Dan ternyata Nail adalah warga asli pedesaan Virginia. Namun di sisi lain, psikopat bocil berusaha memasang perangkap. Namun dia malah ketimpa perangkap sendiri. Hingga datanglah psikopat mini menolongnya. Ternyata psikopat bocil ini adalah orok yang dulu dikasih empeng jari manusia. Dan kini ia sudah menjadi bocil kopet. Kembali kepada Nail, pendataan pun selesai dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam berkendara dan para napi belum melancarkan rencananya, tiba-tiba dari belakang muncul mobil yang tidak asing bagi para pecinta psikopat. Ternyata psikopat akan melancarkan aksi pembegalan kepada para napi berbahaya itu, di mana para begal mengincar cewek-cewek lemah. Namun psikopat dengan gemesnya membegal sekelompok napi berbahaya dan dua polisi bersenjata. Dan akhirnya bus itu pun tercemplung ke jurang. Semua orang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Lalu ketika polisi menyelamatkan semua, tiba-tiba ia pun ditodong senjata dan keadaan berbalik. Dan dua polisi itu pun menjadi tahanan para tahanan. Gimana cerita coba? Namun ketika ada satu polisi mau melawan, pisau dapur berselancar di lehernya dan ia modar seketika. Dan disusul panah-panah asmara berseliweran menembaki mereka dan diiringi suara ketawa psikopat mini. Dan kini Hapes yang memegang kendali, semua orang berjalan beriringan karena masih terikat rantai. Dan si Nail yang dikenal warga asli situ pun ditunjuk untuk mencari jalan. Dan ketika perjalanannya, ternyata itu si cewek cantik Alex yang berhasil lolos dari psikopat. Ia pun meminta tolong membawanya pergi dari hutan ini karena adanya manusia-manusia aneh yang memakan manusia. Namun jelas situasi tidak memungkinkan karena adanya para napi yang memberontak. Dan akhirnya Alex menjadi bagian dari rombongan tersebut. Kemudian ketika sudah beberapa jam mereka berjalan, ditemukanlah seombok truk tua yang tergelincir bertahun-tahun lalu. Mereka pun penasaran dan membukanya. Ketika dibuka, ternyata isinya adalah limpahan uang. Wow, like it. Jelas mereka semua jadi hijau ketika melihat uang.
Hapes pun memerintahkan anak buahnya termasuk para polisi untuk membawa semua uang itu. Lalu si polisi Maghrib, teman dari Nael yang terluka parah pun tetap dipaksa membawa limpahan uang itu. Namun apa daya, ia tidak kuat. Hingga ia pun melakukan perlawanan. Pistolnya pun lupa dikoka. Ia pun dihajar Hapes dan ditembak mati di tempat. Tersisa Nael, satu-satunya polisi bersama Alex, dan sisanya para tahanan Bangor yang mencoba melarikan diri dengan limpahan uang. Namun ketika mereka semakin dalam memasuki hutan, jebakan psikopat diiringi jumpscare dari dalam daun yang bala. Namun psikopat bocil ini masih belum gege melawan pertahanan. Alhasil ia pun dilumpuhkan. Namun Hapes ingin membuat peringatan kepada psikopat mini. Ia pun memenggal kepala bocil psikopat dan ditancapkan di tanah. Namun Alex bilang mungkin saja itu hanya akan menambah kemarahan dari psikopat mini. Lalu selang beberapa saat, psikopat mini pun datang dan melihat anaknya mati dengan kepala terpenggal. Ia pun semakin marah, anak aing modar. Dan suara teriakan itu terdengar oleh kelompok Hapes. Ia pun berbicara, modar sia, jangan main-main sama preman lapas. Namun ketika mereka berjalan, ada sebuah rantai menggantung dan dengan bangornya mereka memeriksa. Alhasil parang besar menyambut wajah salah satu dari mereka sampai somplak dan mati seketika. Lalu psikopat mini ketawa ketiwi melihat kejadian itu. Mereka tahu ini adalah jebakan yang dipasang saat teror di West Virginia. Mereka pun berusaha untuk lebih waspada. Di sisi lain, Pak Polisi dan Teteh Polisi yang berada di polsek pun tidak mendapat kabar dari Nael. Bahkan tidak nyambung-nyambung ketika dihubungi, dan mereka pun curiga terjadi sesuatu pada rombongan pengantar napi. Singkat cerita, para napi pun sampai di saung Pak RT sebelah. Mereka pun mencari perkakas dan melepaskan rantai-rantai di kaki mereka. Lalu setelah itu mereka pun kembali berjalan sambil berbincang-bincang kemana Nael akan membawa keluar dari hutan ini. Namun di sisi lain, psikopat sedang melancarkan aksinya dengan memasang jebakan kawat bersilet. Hingga ketika rombongan itu datang, mereka pun melihat mobil terparkir begitu saja. Nael bilang mobil itu mirip mobil yang mengejar tadi. Namun si Hapes tetap penasaran. Lalu ia menyuruh si Udin untuk mengeceknya. Si Udin pun mau tidak mau harus melakukannya. Dan ketika ia mendekati mobil tersebut, ia pun dijaring dengan jebakan kawat bersilet. Pedas sekali tentunya. Dan ia pun diarak oleh psikopat mini sambil tertawa di depan kepedihan si Udin. Dan jelas teman-teman napi tidak ada yang mau menolongnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, polwan yang datang menyusul si Abah polisi pun mencari-cari jalan kemana mereka hilang. Namun ketika ia sedang berhenti, terdengar suara aneh. Apakah ia akan menjadi incaran psikopat mini? Kita lihat saja. Lalu di posisi si Abah, ia pun menemukan truk yang tergelincir dan meminta bantuan untuk melakukan pencarian di sekitaran area tersebut. Namun, ia sendiri turun tangan untuk mencari kemana para napi itu kabur. Kembali kepada para napi, telah terjadi pertikaian antara Hapes dan juga si botak yang berebut ingin membawa lebih banyak uang, dan hal itu dimanfaatkan Nael untuk kabur bersama si Alek. Dirasa si botak udah babak belur, mereka pun meninggalkannya dan mencari kemana si Nael dan si Alek. Namun ternyata si botak masih kuat. Selang beberapa saat, Nael dan Alek yang lagi asik beristirahat sambil mojok pun akhirnya digerebek kembali sama si Hapes. Ia pun kembali disandra dan disuruh menunjukkan jalan lagi. Dan sampailah mereka di tower pengawas yang telah Nael janjikan untuk meminta bantuan. Namun kini kondisinya sudah hangus terbakar. Nael yang disangka mempermainkan Hapes pun akhirnya akan dibunuh di tempat. Namun untung saja anjing polisi datang dan menggigit tangan Hapes. Akhirnya si Abah datang dan menemukan mereka, dan nyawa Nael terselamatkan. Kini situasi mulai terkendali, namun hanya beberapa detik saja, karena psikopat mini udah nongkrong di atas pohon dan menusuk si Abah dengan tombak kematian. Si Abah pun modar dengan cara yang mengenaskan. Namun di sisi lain, si botak yang bangkit dari KO-nya
malah menemukan uang yang Hapes simpan di pohon. Karena memang sebelumnya si Hapes kewalahan membawa uang sebanyak itu dan mencari Nael. Si botak pun merasa kegirangan mendapatkan uang sebanyak itu. Ia pun membawa semua uang tersebut. Selang beberapa saat dari kejadian tadi, Hapes pun kembali untuk mengambil uang yang ia simpan. Namun, nyatanya sudah hilang. Ia pun geram seedan-edannya. Hingga tiba-tiba terdengar suara si botak yang kesakitan setelah terjatuh dari sungai. Ia pun yakin bahwa uang itu diambil si botak. Si botak yang udah frustasi malah ketawa ketiwi sambil mengejek Hapes dan ngaur-ngaurkan uangnya. Namun, dari belakang, tiba-tiba psikopat mini datang dengan memolotov si botak sampai hangus. Dan sialnya, si botak kebakar di tumpukan uang tersebut sehingga uang-uang itu mubazir menjadi debu. Hapes pun sangat dendam kepada psikopat mini yang selalu mengganggunya. Ia pun bersumpah agar membunuh psikopat tersebut. Singkat waktu, mereka pun kembali menemukan mobil psikopat. Namun mereka yakin itu hanya jebakan. Lalu seperti biasa si Hapes culun malah mengumpankan si Alec. Dan alhasil Alec pun diculik. Nael yang berusaha menolong Alec pun dicegah Hapes. Namun untung saja salah satu dari napi yang sudah muak dengan kelakuan Hapes pun memukulnya sampai pingsan. Dan kini Nael pun berusaha menolong Alec. Di sisi lain, Alec pun sedang dipaksa untuk masuk dalam rumah psikopat. Dan si Nael yang sedang berjalan tiba-tiba mendapatkan bantuan dari si anjing tadi. Jelas itu merasanya membuat lebih aman. Ia pun menyuruh anjing itu untuk melacak keberadaan si Alec. Dan si Alec pun sedang diikat dan akan dijadikan makanan. Alec pun melihat si polwan sudah disiksa dengan cara yang mengerikan dan ia pun mati. Singkat waktu, Hapes pun mencari di mana psikopat mini berada dan benar saja ia tepat berada di hadapannya. Hapes pun mengajaknya by one dan terjadilah pertarungan gangster napi melawan gangster hutan. Siapakah yang akan menang? Dan jelas pemenangnya adalah gangster hutan. Psikopat mah kuat. Hapes pun mati dan otaknya pun dimakan di tempat. Di sela psikopat lagi sibuk, Nael pun masuk dan menyelamatkan Alec lalu berhasil. Namun ketika ia akan keluar, dan gitu boy, dia bisa teleportasi kembali ke rumahnya. Dan kini Alec dan Nael bertarung dengan psikopat mini. Hingga ketika Nael terpojok datanglah si anjing menyelamatkannya. Namun anjing polisi gak ada apa-apanya di tangan psikopat mini. Lalu ketika psikopat kembali, Alec menusuknya sampai modar. Hah? Modar? Apa iya? Coba kita lihat. Namun si Nael yakin psikopat ini tidak bernafas. Mereka pun pulang menggunakan mobil psikopat. Akhirnya mereka bisa bernafas lega. Namun tiba-tiba psikopat pun freestyle dengan cara naik atas mobil menggunakan jurus teleportasi. Benar saja psikopat mempunyai jurus teleportasi. Bisa cepet gitu boy. Dan alhasil mobil mereka pun terjungkal dan terbalik masuk ke jurang. Psikopat itu pun terlempar. Namun tenang, psikopat gak akan modar. Nael dan Alec pun lemas tak berdaya. Untung saja ada si napi baik hati itu dan menyelamatkannya. Lalu untung saja Nael mampu mengalahkan psikopat mini dengan pengait dan membakarnya di mobil tersebut. Masa iya hidup lagi? Gak mungkin dong. Singkat cerita, atas perbuatan baiknya, Nael pun menyuruh napi itu pergi dan memalsukan kematiannya. Napi itu pun berterima kasih kepada Nael. Ia pun duduk di jalan bersama Alec menunggu bantuan. Dan sekelompok polisi pun datang setelah semuanya sudah berakhir. Akhirnya mereka berdua selamat dan film pun selesai. Ya itulah singkatan cerita dari film Wrong Turn 3. Legenda Psikopat. Semoga kalian terhibur dan subscribe di akhir video. See you on the next video.